Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video pembelajaran tentang hakikat manusia. Di sini saya Rahmanul Fadila dengan NPM 2213024018 sebagai moderator dari kelompok 10 dan beserta teman-teman saya yaitu ada Nadia Eka Safira dengan NPM 2213024028 dan ada Yanu Cahyani dengan NPM 2213024032. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Tri Raharja dan Lasulo adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Wujud hakikat manusia yakni kemampuan menyadarkan diri, kemampuan bereksistensi, kemampuan memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan memiliki rasa kebebasan. Selanjutnya, mengapa harus ada hakikat manusia? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk ditunggal yang berarti memiliki dua unsur, yakni unsur kerohanian dan unsur kejasmanian. Dari kedua unsur tersebut dibedakan lagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kejiwaan, aspek sosial, aspek moral, aspek estetis, dan aspek religius. Berikutnya, manusia termasuk makhluk sosial, karena di mana setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat, hidup berkelompok, hidup bergotong royong, yaitu manusia membantu antar sesama, karena mereka tidak ada yang bisa hidup sendiri dan tentu saja masih membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sifat hakikat manusia. Yang pertama, yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh manusia. Pemahaman terhadap sifat hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia, menjadi landasan untuk memberi acuan baginya untuk bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik untuk merancang dan melaksanakan suatu komunikasi yang edukatif. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri sendiri, individualitas dan sosialitas. Yang kedua ada kemampuan bereksistensi atau berada. Ketiga, kepemilikan kata hati, hati nurani atau suara hati, yaitu kemampuan diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Yang keempat ada moral atau etika, merujuk pada perbuatan baik atau benar yang berperi kemanusiaan atau juga yang jahat. Yang kelima ada tanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntun tanggung jawab itu sendiri. Yang keenam, rasa kebebasan, yaitu bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat sebagai manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak, terdiri dari disiplin rasional, jika melanggar menimbulkan rasa salah, disiplin sosial, jika melanggar menimbulkan rasa malu, disiplin agama, jika melanggar menimbulkan rasa berdosa. Dan yang terakhir ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuhkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan seimbang menjadi manusia yang utuh. Landasan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Landasan pendidikan meliputi landasan filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, konseptual, berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan itu? Mengapa pendidikan itu berlaku? Apa yang harus menjadi tujuan? Yang kedua adalah landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Dan yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis bertujuan untuk pemahaman manusia atau aspek kejiwaan, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Yang keempat ada landasan kultural.
Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Kedua, kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, dan dikembangkan karena adanya pendidikan. Dan yang ketiga, dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan secara formal dan informal. Yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan dan iptek memiliki hubungan yang erat, memasuki hal pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajaran. Pendidikan sangat dipengaruhi sejumlah cabang iptek, contohnya ada psikologis, sosiologis, dan antropologi.